Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-Darsus Sabi'a Asyara, pelajaran ke-17. Di sini ada beberapa kalimat yang masih berkaitan dengan jamak taksir dan juga naatnya. Kita baca terlebih dahulu yang pertama. Abwabul masjidi maftuhatun. Pintu-pintu masjid terbuka. Bisa antum lihat di sini ada kata abwab. Ini adalah jamak taksir. Jamak taksir abwab dari babun. Abwabul masjidi posisinya sebagai mubtada. Seperti yang kita tahu, setiap mubtada itu pasti ada khobarnya ya, atau ada keterangannya. Maka keterangan di sini atau khobar di kalimat ini adalah maftuhatun. Abwabul masjidi maftuhatun. Pintu-pintu masjid itu terbuka. Antum lihat khobarnya berupa sifat, yaitu terbuka. Karena mubtadanya jamak taksir yang ghairu akil, yang tidak berakal, maka untuk keterangan yang bentuknya adalah sifat, kita hukumi seperti mufrad muannas. Maka di sini bisa antum lihat maftuhatun diakhiri dengan taul marbutah. Maftuhatun, padahal seperti yang kita tahu ya, maftuhatun itu kan untuk sesuatu yang muannas, sedangkan abwab itu kan tidak muannas ya kan, dari asalnya adalah dari babun, tidak muannas. Ketika dia menjadi jamak taksir, kemudian dia ghairu akil, tidak berakal, maka kita posisikan dia atau kita hukumi jamak taksir yang tidak berakal ini sama seperti muannas. Jadi ketika ada khobarnya dikasih tak marbuto. Kemudian yang kedua, liman hadhil buyutul jadidatu. Liman hadhil buyutul jadidatu, sama di sini juga buyut. Buyut ini jamak dari baitun. Mudzakkar, tetapi naatnya atau sifatnya al jadidatu ini kita muannaskan. Kenapa? Karena al buyut itu adalah jamak taksir yang ghairu akil. Jadi semua jamak taksir yang ghairu akil maka kita hukumi seperti mufrad muannats. Hiya limudiri syarikah. Dia di sini juga hiya ya, ini kembali ke al-buyut. Maksudnya adalah rumah-rumah yang baru itu gitu ya. Limudiri syarikah, milik mudir syarikah itu bisa diartikan manajer perusahaan gitu ya. Kalau di mudirul madrasah berarti kepala sekolah, tetapi jika berada di syarikah diidhofahkan dengan syarikah, maka artinya bisa manajer. Hiya limudiri syarikah, dia atau rumah-rumah yang baru itu milik manajer perusahaan. An-nujumu jamilatun. Ini juga an-nujum sebagai jamak taksir. Kemudian kita tahu khobarnya di sini adalah jamilah. Kita tambahi taul marbutah. An-nujumu jamilatun. Begitu juga dengan kalimat yang seterusnya. Setiap ada jamak taksir yang ghairu akil, kemudian dia memiliki khobarnya kita jadikan muannas. Atau dia memiliki naat itu sifat ya, seperti yang sudah pernah kita pelajari. Ketika jamak taksir ghairu akil memiliki naat, maka naatnya juga kita berikan taul marbutah ya, sebagai tanda bahwa dia muannas. Hadhihi durusu sahlatun. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Fil hindi lughatun katsiratun. Di India ada banyak bahasa atau ada bahasa-bahasa yang banyak. Ainal kutubul jadidatu, di mana buku-buku yang baru? Hiya fil maktabati, dia di perpustakaan. Bisa Anda lihat di sini juga ada dhamir ya. Ada dhamir atau kata ganti hiya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk akil, bisa juga untuk ghairu akil. Di sini ada al-kutubu karena dia jamak jamak taksir ghairu akil, maka kita gunakan dhamir hiya, sama seperti kalau kita gunakan dhamir untuk muannas. Tilka sururu maksuratun. Ranjang-ranjang itu patah gitu ya, atau rusak. As-sa'atul yabaniyatu rahisatun. Jam tangan atau jam Jepang rahisatun, murah. Jam Jepang itu murah. Hadhil humuru au alhamiru lil fallahi. Keledai-keledai ini milik petani.
aina kutubukunna ya akhwatu. Ini seperti yang sudah kita bahas kemarin, ada dhamir muttasil ya, dhamir yang tersambung dengan isim. Ini digunakan untuk kalian perempuan, maka kita gunakan kunna. Aina kutubukunna. Kenapa kita gunakan kunna? Karena lawan bicara kita adalah akhwat, saudari. Aina kutubukunna ya akhwatu, di mana buku-buku kalian wahai saudari-saudari. Hiya fil fasli, dia buku-buku itu fil fasli di kelas. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti, ini buku-buku saya dan itu buku-buku saudari saya. Bisa kita lihat untuk isim isyarah kita juga gunakan hadhihi yang biasa kita gunakan untuk muannats. Hadhihi kutubi, kita tidak gunakan haula. Kalau yang jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim kita gunakan haula karena jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu untuk yang akil gitu ya, kita gunakan haula. Tetapi apabila jamak taksir ataupun jamak muannats salim tetapi dia ghairu akil, tidak berakal, maka kita gunakan isim isyarah hadhihi. Dan juga tilka untuk yang jauh ya. Hadhihi lil qarib untuk yang dekat dan tilka lil ba'id untuk yang jauh. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Ini adalah buku-buku saya dan itu adalah buku-buku saudari saya. Hadhihi makatibu tullabi. Ini adalah meja-meja para pelajar. Di sini ada mudhaf dan mudhafun ilaihi ya. Makanya kita kasih harokat kasrah di akhir. Fi hadza syari'i, syari'i bacanya juga di kasrah karena didahului dengan harfu jar ya. Fi hadza syari'i fanadiqu kabiratun. Di jalan ini ada hotel-hotel yang besar. Fanadik itu jamak dari funduk ya, funduk satu hotel, sedangkan kalau hotel-hotel kita menggunakan jamak taksir fanadik. Fanadiku kabiratun. Di jalan ini ada hotel-hotel yang besar. Itu tadi pembahasan kita di pelajaran ke-17. Sekarang kita lanjut ke tamarin atau latihan-latihan. At-tamrinul awwalu, latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama ada ainal kutubul jadidatu, kemudian yang kedua liman hadhil buyutul kabiratu. Ini semua jawabannya bisa antuna ambil dari kalimat yang tadi kita bahas. Jika tidak ada maka boleh mengarang sendiri ya. Diperhatikan harokat-harokatnya, diperhatikan juga penulisannya dengan baik. Kita lanjut at-tamrinu tsani, latihan yang kedua. Hawwilil mubtada fi kullin minal jumalil atiyah ila jam'in. Ubahlah mubtada dari setiap kalimat berikut ke jamak. Jadi di sini ada kalimat yang mubtadanya itu mufrad atau tunggal. Tugas kita adalah mengubahnya menjadi mubtada yang jamak. Misal contohnya al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Di sini al-babu mufrad, kita jadikan jamak, maka al-abwabu. Jamak dari al-babu adalah al-abwabu. Kalau mubtadanya sudah kita ganti menjadi al-abwabu, maka khobarnya maftuhun juga berubah, ya kan? Kalau maftuhun itu hanya untuk khobar untuk mubtada yang mufrad, sedangkan di sini mubtadanya sudah kita ubah menjadi jamak taksir ghairu akil ya, al-abwabu, maka khobarnya juga kita ubah dengan ditambahi ta'ul marbutah menjadi al-abwabu maftuhatun. Al-abwabu maftuhatun, pintu-pintu itu terbuka. Dari nomor 1 sampai nomor 13 silahkan antuna tulis di bukunya masing-masing ya. Kemudian semua tugas ini jika sudah ditulis dikirimkan ke nomor saya. Kita lanjut at-tamrinu tsalitsu, latihan yang ketiga. Dha'fil amakinil khaliyah fima yali akhbaran munasibah. Berilah pada tempat-tempat yang kosong berikut ini khobar atau keterangan yang sesuai. Jadi di nomor 1 sampai nomor 11 ini semuanya hanya mubtada. Ya akhwat, semuanya hanya mubtada. Tugas kita adalah melengkapi dengan khobar supaya menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Saya kasih contoh yang pertama. Di situ ada al-baitu, rumah. Kalau kita cuma ngomong, tiba-tiba kita ngomong sama orang rumah,
orang itu akan bingung apa yang kita maksud, ya kan? Maka tugas kita adalah memberikan khabar atau keterangan. Misalnya rumah itu besar misalnya, maka saya akan katakan al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Dan antuna perhatikan di sini jika jamak taksirnya itu jika mufrad maka khobarnya juga mudzakkar ya, mufrad kemudian dia mudzakkar maka khobarnya juga mudzakkar. Sedangkan apabila antuna mendapati di sini ada jamak taksir untuk ghairu akil maka khobarnya juga harus disesuaikan ya. Jadi di sini tidak semuanya menggunakan ta'ul marbutoh, antuna harus perhatikan terlebih dahulu mubtada'nya. Kita lanjut. At-tamrinur rabi', latihan yang keempat, hati jam'al kalimatil atiyah. Berilah jamak untuk kata-kata berikut ini. Di sini ada beberapa kata seperti babun, baitun, ini semuanya memiliki jamak. Silahkan antuna tulis jamaknya berdasarkan pelajaran-pelajaran yang sudah kita lalui ya hari ini ataupun yang kemarin-kemarin. Kemudian ada al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Di situ ada asyarikah, artinya bisa kantor, bisa juga perusahaan. Asyarikah jamaknya adalah syarikat. Kalau jamaknya syarikat ini berarti jamak muannas salim, ya kan? Karena masih mirip dengan mufradnya. Hanya saja dia ditambahi alif dan ta. Kalau jamak muannas salim dia ghairu akil, maka sama ya. Seperti tadi, seperti jamak taksir yang ghairu akil, ketika dia memiliki khobarnya harus kita jadikan muannas. Ketika dia memiliki na'at atau sifat, na'atnya juga kita jadikan muannas. Kemudian ada rakhisun, artinya adalah murah. Mudirus syarikah, artinya manajer perusahaan atau manajer kantor. Kemudian yang terakhir al-qamisu, itu kemeja ya, jamaknya adalah kumson. Itu tadi pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikunna. Jika ada pertanyaan silahkan langsung bertanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.